Halo, selamat pagi dari Sydney, Australia. Ini channel pertama aku, dan buat channel aku nggak akan kasih lihat muka ataupun nama. Pokoknya channel aku ini adalah channel yang dimana kita mungkin lebih ke ngobrol ya, hati ke hati. Topik yang menurut aku relate untuk semua manusia, jadi nanti topiknya apa aja akan aku bahas. Dan hari ini mungkin aku akan bahas tentang rantau. So, aku kan dari Indonesia. Sekarang aku lagi tinggal di Sydney. Aku di sini buat kerja sambil belajar. Jadi beberapa teman aku tuh ada yang pengen kayak aku, datang atau merantau. Ini rantau pertama aku bukan sih? Sebenarnya bukan. Dulu aku itu udah rantau, aku ke Jakarta. Karena aku sebenarnya lahirnya bukan di Jakarta. Sorry. Cuma aku ada keluarga, aku ada kakak di situ. Jadi orang tua aku memutuskan pas aku lulus SD, lebih baik tuh aku dikirim ke Jakarta. Karena menurut mereka kayak di Jakarta aku bisa dapat pendidikan yang lebih, fasilitas yang lebih, dan buat masa depan aku pasti lebih baik dibanding aku tinggal kayak di desa. Walaupun kalau di desa lebih dekat buat mereka. Kalau dibilang ya itu pengorbanan dari orang tua aku ya. Nah, sekarang ini adalah rantau kedua aku udah di luar negara Indonesia. Nah, yang balik lagi ke teman-teman aku atau orang-orang yang pengen kesini atau merantau, kayaknya banyak hal yang harus kalian pertimbangin sebelum kalian memutuskan merantau. Apalagi kayak merantau di luar Indonesia. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau minusnya mungkin pasti jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari temen, dan kalian tuh bakal kangen makanan-makanan yang susah banget kalian temuin di sini. Ya ada sih restoran atau tempat-tempat yang jual makanan Indonesia, tapi kalau kalian cobain tuh pasti beda banget, kayak rasanya tuh beda. Mungkin kalau di Indo tuh makanannya tuh lebih strong kali ya, kayak bumbunya, rempahnya lebih kuat. Kalau di sini enak sih, cuma kalau kalian makan pasti kayak kurang, pasti enakan kayak pas di Indo gitu loh. Terus kalau plusnya mungkin kalian bisa dapat pengalaman kayak gimana sih survive di negara orang. Kalau di Indo ya lebih gampang lah ya, nggak lebih gampang sih, pasti ada susahnya juga. Tapi kalau di sini kan kesulitannya lebih banyak, kayak bahasanya aja udah beda. Terus orang-orangnya pasti beda dong. Pertama kali aku kesini tuh aku pikir kayak pikiran aku kayak mikir kayak pas datang ke sini tuh kayak banyak bule nih, kayak di film-film yang kayak kalian sering nonton, kayak kalau kalian buka film bule semua, terus perumahan-perumahan keren. Ternyata pas kesini gak juga gitu loh. Pas kesini ternyata banyak banget imigrannya. Atau mungkin karena aku tinggal di kota yang banyak imigrannya ya, maksudnya kayak pendatang kayak dari Indonesia, Korea, India, terus ada dari Nepal, banyak sih. Jadi pas aku datang nggak sesuai ekspektasi aku loh. Kalau misalnya sebelum kesini kan aku mikirnya pasti aku banyak ketemunya kayak bule-bule gitu loh kan. Tapi pas kesini ya ketemunya banyak juga sama orang Indonesia, orang-orang teman-teman dari Asia, dari Thailand juga yang deket-deket sama kita. Dan kesulitannya pasti selain bahasa, terus biaya hidupnya sih menurut aku. Jadi tuh yang paling aku kaget pas pertama kesini, kalau di Indo kita mungkin udah terbiasa untuk kayak misalnya kalau kita sewa tempat kos itu kita bayar per bulan ya. Kalau di sini tuh rata-rata bayar kos itu kita bayar per minggu. Ada beberapa yang mereka bilang yaudah langsung bayar per 2 minggu aja, mungkin lebih enak kali hitungannya, jadi nggak ribet kayak setiap minggu. Terus
kalian juga ada uang depositonya. Terus biasanya tuh kayak mereka minta kayak 4 minggu atau 2 minggu dari total 1 minggu rent, tergantung dari ini sih ya, landlordnya yang sewain ke kita. Terus kesulitannya apalagi ya, menurut aku sih kayak kalian tuh bakal kangen terus sih sama Indonesia. Kayak gimana ya, sebagus-bagusnya negara orang, serapi-rapinya, sebersih-bersihnya, seaman-amannya, akan ada momen-momen kalian tuh kangen gitu loh sama negara sendiri. Ya emang sih di tempat aku tinggal dulu Jakarta tuh macet, kayak kadang pagi aja tuh udah macet. Tapi tuh ya kalian nggak bisa pungkiri gitu, kayak di Indo tuh gampang buat nemuin orang yang ramah gitu loh sama kalian. Terus tiap pagi kalian bisa sarapan bubur, mie ayam. Kalau di sini sih bisa, cuma bayangkan ya lebih apa ya, pilihan yang paling gampang ya kayak roti, kecuali kalau kalian sempet ya. Jadi menurut aku, buat kalian semua yang pengen atau kepikiran buat merantau, kalian tuh harus bikin list dulu kayak plus minusnya tuh apa. Terus kalian tuh catet gitu loh, minusnya apa, terus plusnya apa, kalian sanggup gak ngelewatinnya. Terus yang paling terpenting adalah kalau memang kalian oke, kayaknya gue emang tetep nih bakal mau merantau, ada satu hal yang kalian harus pikirin. Saat kalian tuh harus mikirin orang tua kalian tuh sanggup gak kayak ninggalin orang tua kalian, atau ada nggak yang take care orang tua kalian, kayak jagain gitu loh. Karena gini loh, misalnya kalian datang nih di tahun pertama ya, misalnya orang tua kalian ada terjadi sesuatu lah, atau keluarga kalian, ada nggak yang bisa jagain keluarga kalian? Itu yang paling penting sih menurut aku, karena aku udah alamin sendiri gitu loh. Karena saat kalian lagi di luar, terus misalnya ada sesuatu yang terjadi sama keluarga kalian, kalau misalnya ada yang misalnya emergency kontaknya gitu loh di sana, soalnya kalian lebih tenang gitu loh. Oh, ada yang bisa jagain orang tua gue dulu, ada yang bisa handle masalah gue dulu nih di sana sebentar gitu loh. Apalagi buat anak-anak tunggal, kalian harus mikirin dulu baik-baik. Karena menurut aku itu penting banget. Kayak kalian tuh nggak boleh lupa, kayak kalau kalian pergi di sana tuh, keluarga di sana siapa yang jagain, siapa yang tanggung jawab. Kalau buat kalian yang kayak anak bungsu, kalian maksudnya kalian yang nggak punya tanggung jawab besar untuk jagain keluarga kalian masih beruntung. Tapi buat yang kayak aku atau anak-anak yang tunggal, kalian tuh harus mikir baik-baik. Karena kayak kalau misalnya ada yang terjadi gitu loh, kalian pasti kepikiran kayak aduh pengen pulang tapi nggak bisa gitu kan, karena lagi kerja, karena emang nggak bisa cuti. Jadi kan harus pikirin baik-baik. Terus di sini juga tantangannya kalau merantau menurut aku, apalagi beda negara ya, cuacanya di sini tuh kan ada musim dingin juga. Apalagi buat kayak kita gitu kan, orang Indo kan, kita kan musimnya musim hujan sama musim panas gitu loh, gak ada musim dingin. Paling kalau mau dingin ya kita, kalau aku ya di Jakarta, aku ke Bandung atau aku ke Puncak. Pas aku kesini dingin banget, sampai kulitku tuh kering, pecah-pecah. Tanganku tuh awal-awal kesini tuh sampai kering banget, sampai kayak berdarah-darah gitu loh kan. Aku nggak tahu kan, ternyata tuh kayak tiap malam kita harus pakai krim. Pokoknya banyak hal yang kamu harus mulai adaptasi ke diri kamu untuk bisa cocokin ke lingkungan baru. Sebenarnya ada plus minus sih, banyak lah. Pokoknya buat kalian yang mau merantau atau ninggalin tempat tinggal kalian sekarang buat cari pengalaman baru, kerja baru, sebenarnya sih pasti boleh lah. Cuma kalian harus pertimbangin baik-baik gitu loh. Ini dari sisi pandang aku ya, yang udah
merantau dari Jakarta, terus Jakarta aku pindah ke Sydney. Dan aku pun sebenarnya nggak tahu gitu nanti ujung jalannya aku kemana. Sebenarnya sih ya, kalau dari aku, kalau misalnya punya banyak duit gitu loh, mungkin aku pengen bangun bisnis di Indonesia, kayak pengen juga tinggal di Indo. Ya gimana ya, menurut aku tuh Indo sih enak sih, keluarga di sana, teman-teman di sana, dan makanan, banyak hal lah yang pasti pengen bikin aku tuh kayak tinggal di sana juga. Tapi buat sekarang aku di sini dulu. Pokoknya apapun itu, kalian harus pikirin baik-baik. Dari aku sendiri kalau sekarang sih, aku bersyukur juga sih aku udah merantau. Aku jadi terpaksa belajar untuk bicara pakai bahasa Inggris. Kalau dulu kan pasti malu ya, kalau di Indo kayak ngapain gue ngomong bahasa Inggris sama temen-temen gue aja ngomong bahasa Indo. Paling kalau ngomong pakai bahasa Inggris paling juga chat atau pas kita email klien gitu. Itu pun kalau kita chat sama temen kan malu, karena kalau aku ya pasti ada temen-temen yang kayak ngencengin lu, atau ada yang agak blak-blakan jadi bikin mental lu down nih, kayak iya apaan sih lu ngomongnya salah bla 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 gitu loh. Tapi kan cara orang menyampaikan itu kan gak semuanya sama gitu loh. Ada yang kayak bikin lu sakit hati, atau ada yang bisa caranya santai. Jadi ada beberapa yang cara penyampainya bikin lu gak pede, jadi lu kayak pasti Indo kayak udahlah nggak usah ngomong bahasa Inggris, ngapain sih pakai bahasa Indo aja gitu loh. Kalau di sini aku bersyukur lah udah kesini juga. Pokoknya aku nggak tahu gimana nanti hidup ngebawa aku akan dimana aku. Cuma sekarang aku cuma bisa berdoa gitu kepada yang di atas, tunjukin aja dimana aku harus berjalan. Dan ini dari aku. Pokoknya buat kalian yang mau merantau, ini topik hari ini, pandangan aku tentang rantau. Lain kali kita bakal ngobrol ke topik lain, dan mungkin setiap pembahasan aku bakal kayak bicara hanya 13 menit, karena aku suka angka 13 ya. 13 itu angka kelahiran aku, jadi angka favorit aku, dan menurut aku kan gak terlalu panjang juga loh kan. Dan kalau kalian gitu loh ada yang ingin kalian sampaikan, kayak ada tambahan topik, kasih tau aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Thank you ya untuk yang buat dengerin. Pokoknya nanti kita sharing lagi topik-topik lain. Bye.